Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita kelompok 2 dan kita akan menjelaskan mengenai Laut Cina Selatan serta pandangan dari negara-negara yang bersangkutan. Di sini saya Muhammad Azhar Husain mewakilkan Cina dengan Ahmad Zidan yang mewakilkan Brunei, Fitri Azalia yang mewakilkan Philippines, Pradeda yang mewakilkan Malaysia, Aldiriansyah yang mewakilkan Vietnam, dan Iqbal Riza yang mewakilkan Amerika Serikat. Jadi sebelum kita delve deep kepada masalah-masalah dan pandangan-pandangan di LCS ini, aku akan memberikan penjelasan singkat ya mengenai LCS itu apa dan masalah-masalah secara basic ya. Jadi Laut Cina Selatan adalah salah satu dari 3 laut marginal utama di Cina. Luas laut alami laut ini adalah sekitar 3,5 juta kilometer persegi, yang mana total wilayah perairan Tiongkok sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Dan Laut Cina Selatan ini adalah laut yang terbesar yang ada di sekitar Asia Tenggara. Masalah di LCS ini adalah overage disputes in its territory and the islands in it, yang bersangkutan dengan negara-negara di ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan lain-lainnya. Dan yang bikin masalah ini lebih kontroversial adalah mengenai kehadiran militer di Laut Cina Selatan yang agak mengkhawatirkan. Jadi saya akan memberikan penjelasan singkat ya mengenai pandangan Cina dan kenapa Cina ada di situ segala macam. Jadi Laut Cina Selatan tuh, jadi kan ada masalah teritori kan, masalah pulau-pulaunya dalam laut ini, dan Cina tuh datang dan mereka klaim pulau-pulau ini dengan basis bahwa mereka ada di situ dengan sejarah. Mereka udah dari sejarah beberapa ratus tahun lalu mereka ada di situ. Mereka bahkan ada peta-peta lama Cina tuh udah ada Cina Selatan sebagai wilayah mereka, dan sempat mereka membuat batas yang namanya Nine Dash Line. Ada namanya Nine Dash Line, itu adalah batas atau wilayah Cina dan Laut Cina Selatan. Dan jujur saya pribadi, saya kayak claim on an island dengan alasan historical tuh tidak menaati hukum internasional gitu. Dan awalnya itu udah masalah sendiri, tapi yang bikin lebih bermasalah yang sampai negara-negara seperti Amerika Serikat yang ikut campurkan adalah masalah militer. Cina dalam Laut Cina Selatan ini mereka datang dan membangun military bases di pulau-pulau ini. Bahkan sampai mereka membuat man-made islands, mereka juga bikin reconnaissance devices in these islands kan. Jadi benar-benar kayak kehadiran mereka di Laut Cina Selatan ini sangat mengkhawatirkan. Jadi mungkin dari teman-teman seperti Laura ya bisa menjelaskan pandangan Malaysia itu gimana sih di Laut Cina Selatan ini. Baik, terima kasih Zain. Saya akan menjelaskan dari pihak Malaysia. Di tengah panasnya kondisi di Laut Cina Selatan ini, Malaysia mungkin jadi salah satu negara yang bersikap paling tenang. Padahal beberapa wilayah perairan Malaysia juga bersinggungan dengan Cina. Tapi kali ini Malaysia mulai menunjukkan sikapnya pada Cina. Negeri jiran ini mengecam pernyataan Cina yang menyebut Malaysia tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan. Dalam kasus Laut Cina Selatan ini, pemerintah Malaysia berkomitmen melindungi hak dan kepentingan ini di Laut Cina Selatan. Malaysia memandang persoalan Laut Cina Selatan seharusnya diselesaikan dengan aman berdasarkan prinsip undang-undang antarbangsa secara universal. Malaysia mengklaim sebagian Laut Cina Selatan di bagian utara Kalimantan yang meliputi sedikitnya 12 struktur di Kepulauan Spratly, termasuk Amboina Cay dan Bark Canada Reef yang dikuasai oleh Vietnam, dan juga Commodore Reef dan Rizal Reef yang dua-duanya dikuasai oleh Filipina. Dari sekian struktur elevasi surut yang diklaim oleh Malaysia, hanya 3 terumbu terendam yang berada di landas kontinennya. Malaysia menguasai beberapa hal sebagai berikut. Ada terumbu karang swallow, Ardaiser, Erika, Mariveles, dan Investigator. Menurut CNA yang berkantor pusat di IAS, LSM yang mengelola Center for Naval Analysis dan Institute for Public Research, mungkin hanya terumbu-terumbu karang ini yang bisa menjadi alasan Malaysia untuk mengklaim zona maritim tersebut. Lalu kepentingan ekonomi utama Malaysia, energinya ada. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, Malaysia memiliki 5 miliar barel cadangan minyak mentah dan 80 triliun kaki kubik gas alam di dasar laut. Proyeksi cadangan minyak tertinggi di negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. Dalam hal perikanan, Malaysia adalah produsen hasil laut terbesar ke-15 di dunia. Menurut CNA yang berkantor pusat di IAS, LSM yang mengelola Center for Naval Analysis dan Institute for Public Research, Malaysia menghasilkan 1,5 juta
ton ikan pada tahun 2012, yaitu 1,85% dari total produksi global tahun itu. Dalam infrastruktur regionalnya, Malaysia memiliki landasan pacu untuk C-130 di Swallow Reefs. Selain kehadiran militer di Investigator Shoal dan terumbu karang Marigold, Ardacer, dan Erika, menurut Robert Kaplan, kepala analisis geopolitik Stratford, pada tahun 1983, Angkatan Laut Malaysia mengeruk pasir ke kanal yang memisahkan dua terumbu karang dan membentuk pulau kecil seluas 20 hektar, yaitu Pulau Layang-Layang. Baik, bisa dilanjutkan oleh Zidan dari negara Brunei, silahkan. Oke, terima kasih Laura. Sampai pada tahun 2011, Brunei itu merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam eksploitasi minyak, khususnya di Pulau Louis Sarif ini. Dan hingga 2009, konflik dengan Malaysia mengenai Louis Sarif ini, yaitu mengakunya atau pengklaimisasinya atas pulau tersebut dikarenakan tersimpannya minyak yang cukup kaya. Hal ini menuntut Brunei untuk bertindak semenjak lepasnya Brunei dari penjajahan Inggris pada tahun 1880. Berlanjut kepada penamaan pulau tersebut oleh beberapa negara, seperti Cina menamakannya seperti Nang Tongjiao, sementara dalam istilah Melayu Louis Sarif disebut sebagai terumbu karang Semarang Barat Kecil. Rumitnya masalah klaim Louis Sarif ini adalah Brunei dan negara-negara terkait tampaknya juga bersumber dari kurang jelasnya penggambaran Louis Sarif di masing-masing negara. Banyak negara-negara seperti China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan juga bahkan Filipina membantah klaim Brunei untuk mengakusisi bahwa pulau ini milik Brunei, bahkan semenjak Brunei belum merdeka. Oke, bisa dilanjut ke Azalia. Dalam saya Azalia dari negara Filipina. Dalam kasus Laut Cina Selatan ini, Filipina menjadi salah satu negara yang mengalami konflik terbuka dengan Cina paling banyak. Dan juga Filipina mengklaim dua wilayah di Laut Cina Selatan, yaitu wilayah Kepulauan Spratly dan dangkalan karang Scarborough. Filipina mengakui atas 8 pulau kecil dari deretan Kepulauan Spratly. Filipina mengklaim Spratly sebagai miliknya dengan nama Kepulauan Kalayaan. Filipina juga menyebut Laut Cina Selatan dengan nama Laut Filipina Barat. Sejarah klaim Filipina ini dimulai pada Mei 1956. Pada saat itu, seorang pebisnis dan kepala Institut Maritim asal Filipina bernama Thomas Caloma menemukan sebuah kepulauan baru saat sedang mengobservasi Laut Cina Selatan, dan Caloma mengklaim wilayah tersebut. Untuk sengketa yang berlangsung, beberapa bentuk sengketa itu adalah tindakan agresif Cina pada tahun 1955 dengan melakukan pendudukan atas dangkalan karang Mischief Reef yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly. Maka dari itu, pada tahun 1965, Filipina membangun menara setinggi 27,33 meter sebagai bentuk dari pengukuhan klaim mereka. Kemudian, terjadi penghadangan yang dilakukan oleh militer Cina terhadap kapal nelayan Filipina di Kepulauan Palawan pada tahun 2011. Dilanjut dengan Januari 2013, Filipina melalui Menteri Luar Negeri Filipina, Albert Del Rosario, mengajukan Cina ke pengadilan PBB dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Hal ini kemudian ditanggapi oleh pihak Cina pada November 2015. Dan konflik terbaru yang terjadi antara Filipina dan Cina adalah kegeraman Cina terhadap 200 kapal Cina yang masuk daerah sengketa LCS. Filipina kemudian mendesak Cina untuk menghentikan invasi ini dan segera menarik kapal-kapal yang melanggar hak maritim. Hal ini juga didukung oleh Amerika Serikat. Dengan ini akan dilanjutkan dengan Iqbal dari negara Amerika Serikat. Terima kasih Zalia dari negara Filipina. Jadi kebijakan baru Amerika Serikat ke Laut Cina Selatan adalah pertentuan tahunan ASEAN Regional Forum pada bulan Juli di tahun 2010.
Pada saat pertemuan tertutup tersebut yang dihadiri oleh 12 negara, Amerika mengekspresikan perhatiannya pada semakin meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu, Hillary Clinton, memberikan pendapatnya mengenai posisi Amerika Serikat terhadap persoalan terjadi di kawasan sengketa tersebut, dan elemen utamanya dari kebijakan Amerika Serikat yang sebelumnya sudah dicanangkan sejak tahun 1995, termasuk freedom of navigation, penolakan terhadap penggunaan ancaman dan kekuatan bagi pihak yang bersengketa, serta sikap netral Amerika Serikat dari persaingan dan klaim negara-negara yang bersengketa. Keterlibatan Amerika Serikat juga terlihat pada masalah kepemilikan Pulau Spratly. Sengketa kepemilikan Pulau Spratly terjadi akibat klaim tumpang tindih beberapa negara terhadap atau seluruh kepulauan dan gugusan karang di wilayah ini. Di dalam sengketa Kepulauan Spratly, Amerika Serikat mengkhawatirkan peran Cina yang sangat mendominasi dalam melakukan klaim dan bahkan melakukan tindakan-tindakan yang provokatif. Klaim yang dilakukan oleh Cina didasarkan oleh bukti dan fakta historis pada wilayahnya tersebut. Dengan memanasnya sengketa kepemilikan Kepulauan Spratly, Amerika Serikat berkeinginan turun tangan membantu upaya penyelesaian. Dengan semakin provokatifnya sikap negara Cina, Amerika Serikat menunjukkan kepentingannya terhadap keamanan kawasan Laut Cina Selatan. Seperti pertanyaan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 19 September 2013, Johnny Kerry, yang mendorong agar Cina segera menyepakati Code of Conduct yang telah disusun untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan atau menangani sengketa. Dan pada tahun ini, konflik Laut Cina Selatan kembali memanas setelah kapal induk Amerika Serikat memasuki perairan itu untuk pertama kali di era kepemimpinan Presiden Joe Biden di awal bulan Februari. Armada kapal induk USS Theodore Roosevelt itu berlayar di Laut Cina Selatan untuk menggelar latihan militer sebagai bagian dari operasi kebebasan bernavigasi. Beijing menyebut latihan rutin Amerika Serikat itu sebagai unjuk kekuatan dan tidak kondusif lagi bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Lalu, tak lama dari itu, Cina mengumumkan akan melakukan latihan militer serupa di Laut Cina Selatan. Menurut negara Vietnam, hubungan antara Vietnam dengan Cina kini semakin memanas. Hal ini dipicu oleh kehadiran pesawat pembom Cina di Kepulauan Paracel yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Cina, Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Walaupun Indonesia menyatakan tidak menjadi bagian dari sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, Beijing mengklaim hak-hak sejarah pada sebagian dari wilayah yang tumpang tindih dari zona ekonomi eksklusif Indonesia tersebut. Terima kasih. Terima kasih Aldi, dan interesting juga ya dengar pandangan-pandangan negara-negara ASEAN dan kenapa mereka tuh ada territorial claim di LCS ini. Dan mungkin itu aja dari kelompok kita. Kita sangat minta maaf jika ada kesalahan berbicara. Dan semoga teman-teman dan Pak Jaya ini nonton ini sehat selalu di pandemi ini. Semoga Bapak dan teman-teman bisa sehat dan bisa melewatkan dan bisa jalan lewat pandemi ini secara aman dan sehat. Itu aja dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.